Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Manchester United versus Bournemouth. Hujan gol terjadi di Old Trafford. Total 8 gol bersarang di gawang kedua tim. Hasil seri 4-4 menutup laga ini dengan banyaknya peluang tercipta. Manchester United sendiri menutup laga dengan unggul banyak dari segi statistik seperti possession dan XG. Namun bisa dilihat, big chance lebih banyak dimiliki Bournemouth. Hal ini karena cukup tereksposnya lini belakang sang tuan rumah, terutama soal gap atau celah antar back. Beruntung, MU punya Lamens yang menggagalkan banyak peluang krusial di laga ini. Meski kebobolan 4, ia cukup banyak bikin save penting. Set piece juga jadi cara MU untuk membongkar pertahanan di fase lain, dan di musim ini cukup vital untuk mencetak gol. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Tuan rumah Manchester United tetap dengan 3-4-2-1-nya yang kali ini di lini depan diisi Mount, Bumo, serta Cunha sebagai false nine. Evan kembali start di belakang bersama Euro dan Shaw. Bruno dan Casemiro diplot sebagai double pivot. Sementara tim tamu Bournemouth di atas kertas menggunakan 4-2-3-1. Evan Nilsson di depan ditopang trio Jimenez, Clifford, serta Semenyo. Meski game ini terkesan chaos, kedua tim nampak punya ide untuk membangun serangan. MU terlihat dengan membentuk diamond di belakang dengan satu kiper dan 3 center back. Wingback mengisi kelebaran dan Casemiro berdiri sendiri di tengah. Dinamisnya, Heaven bergerak untuk terima bola dan alirkan ke wingback di sayap kiri. Pres lawan bergeser dan terlihat Mount melebar untuk membuka jalur operan ke Bruno. Operan diagonal diberikan dan dengan cerdik pemain bernomor punggung 8 ini lakukan dummy dan bola mengarah ke Cunha yang drop. Dilanjutkan terobosannya ke Ahmad di kanan. Sayang sentuhan akhir dari Ahmad ke Bumo kurang sempurna sehingga tidak bisa langsung diselesaikan dan berujung di bloknya tendangan Cunha. Taktik dari build up MU secara umum menggunakan overload to isolate, yaitu mengalirkan bola ke salah satu sisi dulu lalu memindah ke sisi lain sirkulasi atau switch. Dari belakang dialirkan ke samping sehingga press lawan bergeser ke sayap. Mount ke sayap dan diikuti Shaw yang overlap, namun dialirkan ke tengah untuk dipindahkan ke sayap kanan. Dan ketika sudah berada di sayap kanan pun, bola dipindah kembali ke arah sebaliknya. Hal ini membuat pertahanan terbuka, namun sayang, Cunha gagal memanfaatkan peluang. Di awal laga ini memang MU terlihat meyakinkan dengan segala upayanya dalam menyerang dan taktik memindahkan bola atau sirkulasi ini juga jadi awal gol pertama. Ahmad melihat Casemiro yang bebas di lini tengah. Sirkulasi dilakukan dari kanan ke kiri. Dalot yang menerima bola di kiri kemudian lakukan 1 versus 1 dengan back. Keuntungannya dipasang terbalik dengan kaki terkuatnya, ia bisa lakukan cross dengan sudut ke dalam. Bola awalnya mengarah ke Cunha, namun tandukannya belum sempurna. Sempat mengenai tangan kiper, bola yang liar berhasil disundul Ahmad yang bebas. Switch atau sirkulasi ke Dalot di sayap ditambah crossing ini beberapa kali mengantarkan MU mendapatkan peluang yang masih gagal dikonversi. Terlihat kembali sirkulasi ke sayap dilakukan Dalot ke Shaw. Dilanjutkan overlapnya Bumo. Ia lakukan penetrasi dan cutback tepat ke tengah, namun sepakan Mount masih bisa diselamatkan. Salah satu peluang emas tidak berasal dari switch melainkan crossing dari half space, namun Bumo gagal mengeksekusinya. Bournemouth di laga ini mencatatkan XG yang cukup besar jika dibandingkan dengan possession-nya. Ini berarti mereka tidak mengandalkan penguasaan bola dalam ciptakan peluang, meski sebetulnya di babak pertama tidak terlalu banyak yang berarti. Salah satunya malah langsung jadi gol melalui long pass yang kerap mereka gunakan untuk langsung membawa bola ke depan. Bola diamankan pemain MU, namun 3 pemain Bournemouth siap mengurung. Mount di sini seharusnya ada opsi sirkulasi ke tengah, namun ia pilih back pass. Dan celakanya, first touch Shaw terlalu jauh sehingga direbut.
Adam Smith yang berhasil mencuri bola langsung diteruskan ke Semenyo yang merangsek ke kotak penalti. Di sini Heaven lebih memilih membuka ruang tembak dan menutup jalur umpan. Namun Semenyo pilih shoot dari sudut sempit dan mampu samakan kedudukan. Mereka cukup tajam dalam memanfaatkan situasi transisi. Sekaligus mampu deteksi ruang di antara center back MU, di mana gapnya memang kerap bisa ditembus meski di sini masih mampu digagalkan Lemans. Situasi yang sama terjadi dan cukup memukul sang tuan rumah di awal babak kedua. Diawali dari long throw in show dan mampu dimenangkan Bournemouth. Senesi mampu menang duel hasil long pass MU tersebut. Tavernier bebas di tengah tanpa kawalan dan mampu balik badan. Ia melakukan progresi dan melihat Evan Nilsson yang lari di antara back MU. Trupas dilakukan dan striker Brasil tersebut mampu ceploskan bola. Bukti gap antar back pemain MU masih jadi kelemahan. Tak berselang lama, situasi transisi kembali jadi awal terjadinya gol. Bruno kehilangan bola dan Tavernier yang mendapatkannya lakukan dribble untuk counter attack cepat. Walaupun sudah menang jumlah, justru pemain MU terlalu pasif untuk segera rebut bola kembali. Casemiro akhirnya lakukan foul di luar kotak penalti. Tavernier yang dilanggar tadi jadi sang algojo. Tendangannya melengkung di samping pagar betis MU dan tak mampu dibendung oleh Lemans. Di video sebelumnya, sudah ruang taktik bahas jika setpiece MU semakin tajam musim ini. Sebelumnya, Bournemouth kebobolan lewat corner. Mekanismenya lewat umpan ke tiang jauh, tapi di situ ada Yoro yang sengaja memasang badan sambil berduel. Cerdiknya Casemiro lari di antara Yoro sehingga lepas dari man marking dan mampu ceploskan bola. Di tengah kedudukan 2-3, MU juga berhasil menyamakan lewat situasi bola mati. Situasi ini memang ideal untuk membongkar pertahanan rapat tim yang bermain pasif. Bruno mengeksekusi free kick dengan menempatkan bola ke pojok atas di arah yang lebih dekat dengan kiper. Tendangan kerasnya tak mampu dibendung Petrovic. Menit 76, tuan rumah berhasil samakan kedudukan, membuat tensi pertandingan makin tinggi. Tidak lama, MU berhasil unggul 4-3. Berawal dari throw-in yang dilepas Shaw, situasi duel ini dimenangkan. Cunha mampu tanduk bola hasil kemelut throw-in ke Mbeumo tadi. Diakate yang berada di posisi bek kanan ini pilih press Mbeumo yang lakukan dribble progresi. Ruang yang ditinggalkan diekspos Sesko yang lanjutkan progresi tersebut. Keras datar yang ia lepaskan awalnya berhasil direbut oleh bek, namun masih jatuh ke kaki Cunha yang kemudian ia ceploskan ke gawang. Menit ke-78, MU sudah unggul 4-3, namun pertandingan masih panjang. Kelemahan yang sudah ruang taktik sebutkan tadi kembali terekspos, yaitu gap atau celah antar back. Situasi yang mirip dengan gol kedua kembali terjadi. Dari situasi perebutan bola, kali ini Jimenez yang bebas di tengah mampu lakukan progresi dan tak mampu direbut kembali oleh pemain MU. Di situ terupas dilakukan ke Kropi yang masih bisa lakukan finishing meskipun dibayangi pemain MU. Uniknya, gap atau celah ini justru terjadi ketika MU menggunakan sistem 3 back yang notabene memperrapat jarak antar pemain di belakang. Tentu ini akan jadi PR bagi Amorim untuk mengarungi kerasnya IPL musim ini. Bukan masalah di sistem, melainkan bagaimana bentuk koordinasi di belakang terjaga antar individu pemain.